Hari pertama puasa gimana? Lancar-lancar ya? Semangat dong. Semoga lancar sampai dengan buka puasa nanti. Ibadahnya lancar, dikasih kesehatan semuanya ya. Hari ini Jakarta macet luar biasa, habis hujan. Ternyata tadi pagi aku pikir tuh gak bakalan macet. Gak ada macet, gua kesini tadi jalan pada alasan, pada malas kerja lu. Macet. Bapak enak tinggalnya di pos satpam depan. Tinggal ngesot. Aku tuh tinggal di depan, aku kan salah satu yang di depan Trans TV ini ada salah satu hotel. Ya. Nah itu salah satunya aku adalah Yang punya? Enggak. Apa? Yang nyewa. Soalnya biar ini di bulan puasa kita tayangnya jam 9 ya. 9 Kita pagi jam 9 sampai jam 10.30 pagi. 10.30 selama bulan puasa ya. Pokoknya kita berharap di bulan puasa ini di 1447 Hijriah ini kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, mendapatkan hal yang baik, berkah yang baik, dan juga bisa bertemu dengan Lebaran nanti ya. Betul, dan ada juga hadiah-hadiah menarik dari pagi-pagi Ambiar setiap tahun. Kita bagi-bagiin buat Sobat Ambiar. Nanti di segmen ketiga kita punya pagi-pagi Ambiar berbagi berkah ya. Kuis interaktif kita seperti biasa selama bulan puasa ya. Dan caranya gampang banget kalau kalian mau ikutan. Ini bisa langsung aja telepon ke nomor di bawah Indang Gulindang ya. Bawah ini di segmen Ambiar berkah nanti. Oke, Yoce. Bakalan banyak sekali hadiah yang menarik buat kalian yang beruntung. Makanya jangan sampai lewat ya. Tonton sampai akhir juga. Benar. Semoga semuanya beruntung. Amin. Segmen 3 ntar kita akan mulai ya. Pokoknya pertanyaannya nggak jauh dari bintang tamu kita ya. Mungkin juga pertanyaannya akan berhubungan sama bintang tamu kita yang pertama. Ini keluarga yang kemarin alhamdulillah baru melaksanakan ibadah umroh ya. Bersama dengan anak mereka untuk pertama kali. Seru ya? Seru banget. Siapa sih? Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Rifki Bawel dan juga Bibi Aren. Gimana puasanya gimana? Baru juga ya, baru tuh 4 jam puasa ya. Iya. Jangan dirasa-rasa. Jangan dirasa-rasa, benar. Iya. Kalian umroh ya Allah happy banget. Kapan pulangnya sih? Pulangnya itu akhir Januari kemarin. Akhir Januari. Baru Lama di sana berapa hari? 10 hari ya. Sekalian tur keliling, jalan-jalan. Iya, jalan-jalan situ-situ doang. Habis umroh itu malah jalan-jalan. Habis umroh langsung Prancis katanya ya. Alhamdulillah ya. Nanti cerita sama kita, Rifki dan juga Bibi, kami semua mengucapkan terima kasih. Kita bukan lihat ini kebahagiaan mereka umroh bersama dengan buah hati tercinta. Ini dia. Lucu ya. Ini sama Rifki, ini umroh kalian yang pertama kali atau sebelumnya pernah? Berdua? Berdua pernah ya? Ini yang kedua. Yang kedua. Kalau sama Kazim, ini yang pertama kali? Yang pertama. Jadi umroh kita yang pertama itu doanya minta Kazim. Terus yang kedua tuh bawa Kazimnya. kita bawa nih udah ada nih anaknya gitu. Kemarin minta adiknya Kazim. Sekalian. Minta lagi, minta adiknya Kazim. Oke. Boleh kali gitu. Ini kan bawa Kazim untuk pertama kali. Sebelum berangkat tuh dia gimana excitementnya dia tuh pas mau diceritain. Oke, kita mau umroh nih. Oh iya ya. Dia seneng banget karena sama susternya tuh suka nonton kayak YouTube umroh, Ka'bah segala macam. Jadi pas tadinya nggak ada rencana ngajak Kazim, tadinya harusnya berdua. Cuman kayaknya kok kasihan gitu. Dianya udah kan jalan juga masa udah bisa jalan, udah bisa lari-lari, udah bisa main. Akhirnya diajak, ternyata seru banget. Dan anaknya juga senang ya? Senang, dia udah tahu ini Ka'bah, ini makam Ibrahim, ini Hajar Aswad. Dan dia ngotot pengen ke Hajar Aswad, kita nggak berani. Iya, kasihan. Terus sampai sana gimana? Pertama landing di mana? Di Jeddah atau di Madinah? Di Madinah. Enggak, kita ke Yanbu dulu kan? Oh iya, kita ke Yanbu, ke tempat perang Badar tuh, city tour. Oh, yang Al-Ula itu? Bukan? Bukan. Bukan? Oh. Habis itu sejam ke Madinah, dari Madinah baru ke Mekah. Kazim seneng banget, Kazim. Seneng ya? Seneng banget. Dia udah, mana, kapan sih, kapan Ka'bah gitu. Padahal kita nyampe Madinah dulu kan. Oke. Abi, gimana rasanya pertama kali bawa anak untuk melaksanakan ibadah Seru umroh? banget. Sedihnya malah karena abangnya nggak ikut kan. Abangnya nggak mau. Oh gitu? Udah umur 14 kan? Nggak mau. Kita tanya sekali 2 kali, mau nggak? Terserah ayah, kata dia gitu. Kita tanya lagi, Chen kamu mau atau nggak? Kalau mau harus disiapin dari sekarang. Aku sekolah gimana? Wah, ngalor ngidul jawabnya, ngalor ngidul. Intinya nggak mau. Karena masih Nggak mau, udah intinya nggak mau. remaja ya. Remaja biasa. Terus dia bilang, aku ke UK aja deh sama ayah sama bunda gimana? UK. Oh justru yang gitu tidak dia. Yang dipilih. Berdua aja. Akhirnya dia Anak lebih muda memilih ke UK. Enggak, kita akhirnya berdua ke UK-nya berdua. Oke. Emang ke UK-nya harusnya berdua. Masih bagus anaknya Bibi sama Iki mah pengen ke UK. Ini pengen ke Jonggol. Teman gua sama Karsari ada kan di situ. Karsari zaman dulu banget loh, teman
Iya kan masih ada. Adanya gimana? Ada. Doa selama melaksanakan ibadah umroh tuh apa yang spesifik banget? Kalau Rifki deh, kalau lo sebagai kepala keluarga. Biasanya itu kan sendiri gitu, safnya beda sama Bibi gitu kan. Kalau sekarang tuh nenteng anak gitu, nenteng anak. Jadi ada temen kalau lagi nunggu sholat atau mau sholat sunnah atau kita mau tawaf sunnah segala macam tuh ada temennya gitu. Tapi Kazim itu kalau dibawa, kan ada anak yang kalau dibawa bapaknya itu dia nggak mau diem. Dia termasuk yang gimana tuh? Jalan. Oh kan kalau lagi sholat tuh dia Oh yang diikat, yang dipegang, yang ada. Yang gelang itu Gelang. pakai. Jadi Karena gelang udah ke pasti Rifki, bakal nggak gelang mau ke Kazim terus ada talinya gitu. Oh gitu. gitu. Oh gitu takut. Karena kayak pet ya, kayak pet Iya, kan. iya, iya. Oh gitu. Cuman emang karena rame Iya, banget. Tapi Iya memang sih, harus Bang. pakai Rame. gitu. Sekarang banyak. Iya, bener. Yang enak mah Bibi jalan sendiri karena belum ada anak cewek kan. Kan Kazim sholatnya safnya sama Rifki kan. Iya benar makanya. Tapi seru pabanget sih. Tapi emang bener kalau anak kecil biasanya kan nggak mau diem kan. Kalau Ya, takutnya takut hilang. mana bakal banyak. Bener. harus dipakein. biar aman kita pakein gitu. Kita taruh dia di sini kalau tawaf nih kita. Iya benar. Jadi doanya apa Ki? Doanya. Ya, yang udah pasti sehat lah semua. Betul. Sehat, bahagia, Ya. terus dilancarin semuanya. Ya sama Selamat kalau memang dunia. dikasih rezeki punya adik. Adanya Kazim. Yalah. Enggak, kenapa mukanya Bibi kenapa berubah? Nggak apa-apa dong Bibi. Yo gue aja mau ngurusin badan udah gendut lagi. Anak kecil ngurusin mah gampang. Tapi udah kurus. Enggak, masih bentang Enggak, 3 emang kilo kak. Rifkinya pengen kalau Bibinya masih belum. Pengen. Tadinya sempet kayak udahlah gitu. Tapi pas kesininya Rifkinya pengen cewek banget kan. Dan Kazim kan mukanya tuh gue banget. Jadi kalau cewek mungkin Cantik banget banget kali gitu. ya gitu. Terus dia suka kebayang-bayangin kalau anak cewek aku gimana ya. Kita Nggak ngebayang-bayangin. gitu-gitu juga lah. Kita ngebayang kayak mungkin ceweknya Nabila Sakib kali ya. Jadi gue kayak Tapi seru udah ya deh. kalau kebayang-bayangin gitu ya. Oh, bayangin gitu ya. Gak kenapa ke Nabila Sakib. Enggak dulu. Kan dia saudaraan kan. Enggak dulu zaman SMP itu kan syuting sinetron itu Bareng. masih boleh dandan gitu kan. Adegan ini anak SMP nyamar jadi cewek supaya Ternyata kelihatannya, bisa deketin cewek lain gitu. kelihatannya Pas orang makeup nyaman. anak bukan gitu. Anak makeupnya bilang, "Kok lu kayak Nabila Sakib," kata dia. Iya, iya. gitu. Oh dulu Mbak, Ujus dandan perempuan dong boleh. Ini buat dia. Ya enggak maksudnya kita di sini adegan pura-pura adegan gitu kan biar dipotong. Ya mudah-mudahan ya semoga dijabah ya. Ijabah apa nih? Yang Dandan. mana nih? Yang Bukan mana bukan nih? dandan. Apa? Perempuan. Dandan. Tadi katanya pas umroh yang digendong Bibi. Bentar lu digendong. ngapain ngemut jempol mulu lu? Enggak. Tadi kan kata Iki katanya digendong, ini Bibi yang digendong di sini, Bang. Siapa? Sanggup deh kalau Bibi. Si Kazim. Kazim. Sobat Amir, ini kita mau lihat ya, Kazim katanya anteng waktu melaksanakan ibadah umroh. Coba kita mau kasih lihat seperti apa anteng. Ih, senangnya. Dia paling happy, kelihatan happy banget tuh waktu umroh, waktu ngapain, Bi? Megang Ka'bah. Megang Ka'bah. Megang Ka'bah. Jadi dia udah terlalu excited, maksudnya dia tahu Ka'bah tuh apa gitu, kita udah kasih tahu. Jadi kayak Jim yang bisa megang itu tuh kalau dikasih sama Allah, kalau nggak dikasih sama Allah, Kazim nggak bisa pegang. Jadi dia kayak aku bisa gitu. Masya Allah. Akhirnya bisa. Pas megang, Terus megang Megang udah nyium-nyium dicium. gitu. Masya Allah. Sedih jadinya ya. Oh ya. Rab. Sedih, sedih. Iyalah sedih lah. kenapa Ki? Iya maksudnya si Kazim akhirnya Terharu. momen itu tuh bikin haru aja gitu. Betul, betul. Pastilah. Dia bilang nggak dia berdoanya apa? Kan punya Dia bilang. adek, kenceng banget doanya. Oh iya. Dia pengen punya adek, dia pengen banget punya adek. Iya, udah Ya dia sabar lagi. ada dua doanya. Apa? Ada dua. Apa? Yang satu dia bilang punya ade, yang satu lagi duit ayah nggak habis-habis kata dia. Wah, amin. Wah, amin ya Rob, amin. Itu mah Sobat Amir, bagus. kita mau kasih lihat tuh tadi mereka sempat Iya cerita dong. ya waktu Kazim Benar, benar. memegang Ka'bah ya dan mencium Ka'bah seperti apa. Ini momen kebahagiaan. Oh. Aduh, gemes banget. Kenapa, Bi? Masya Allah, tabarakallah. Monyong-monyong dia ini. Bibi kenapa? Gemes banget. Masa aduh, seneng banget. Iyalah, pasti. Sedih Kayaknya dia. kalau ditanya yang bikin bahagia bukan dapet dia ya, bawa dia ke situ kayak ih, Iya. Iya, iya. Ih kok ih sih. cobain Maksudnya? Ya bawa anak ya. Kak. Iya, ih seru banget. Maksudnya nggak bisa Aduh, diungkapkan dengan nggak bisa. kata-kata. Iya, nggak bisa gitu. diungkapkan. Oh. Kayak aduh happy banget. Itu kayaknya happy banget deh kayak sambil Tapi Bi, kan maksudnya gini, ketika mau sholat kan memang ya safnya Kazim sama papanya ya. Ketika pasti kan kamu sering lihat mereka akhirnya jalan berdua bareng gitu.
ya kan pisah dari kamu ngeliatnya gimana sih? Kayak oh ini suami gue nih bapaknya sama anaknya jalan berdua. Iya seneng banget. Itu kayak semua handphone isinya Rifki sama Kazim semua. Oh iya. Kayak subuh gitu jalan berdua gitu terus pakai bajunya yang samaan tuh yang kayak jubah-jubah gitu kan Iya, yang itu top. Itu kayak aduh lucu banget. Kayak kayaknya itu semua yang mau dilihat sama ibu yang udah punya anak. Betul, semua mendambakan keluarga yang seperti itu. Iya kayak pas ngeliat tuh kayak semua keinginan yang gak penting tuh kayak jadi kecil gitu loh Kak. Kayak ternyata hidup tuh gak perlu yang berlebihan ya. Gue ngeliat kayak gini aja tuh udah happy banget gitu. Iya. Kayak keinginan mau ini, mau punya ini kayak Ah udahlah. belum tentu yang kayak gitu tuh bisa bahagia Bi. Ini ngeliat kayak gini aja tuh kayak ya Allah Kak. Kayak gue gak mau yang lain, gue cuma mau ini doang gitu. Tuh, lu denger, ntar kalau dia minta sesuatu. Bener ya, bener ya. Bener ya. Bener. Jadi kalau di handphone kamu fotonya apa? Di handphone kamu isinya aku sama Kazim. Kalau di handphone aku isinya notif belanjaan kamu semua. Itu bener. Apa-apa lah wajar ya suami Maya. Waktu cuma berdua doang ya sama Kazim, kan ini pertama kali dia umroh. Tapi pasti kan banyak momen misalnya lagi nunggu jam sholat, kan berdua doang, berdua ngobrol gitu. Ada dialog yang mungkin sampai sekarang lo akan selalu ingat sebagai seorang ayah gak sih? Dia cuman bilang gini kayak, ayah kenapa kalau ada anak kecil itu di dekat Ka'bah atau di pelataran Ka'bah itu selalu dikasih permen. Coklat gitu kan sama orang yang lewat gitu kan. Enggak Jim, itu emang supaya kamu seneng sama lingkungan Ka'bah, lingkungan masjid. Supaya apa? Supaya rajin sholat, kata dia gitu. Dia tuh ngomongnya pinter banget Mas. Supaya rajin sholat ayah. Enggak, supaya kamu seneng aja di sini. Tapi kan kita di sini sholat, kata dia. Kenapa kita sholat harus dikasih permen? Kan udah dapat pahala, kata dia gitu. Jadi ada ininya, ada tektokan gitu. Kita juga karena bukan ustadz ya, jadi susah juga gitu. Jadi kita cuman jawab sebagai temen aja gitu. Ya udah Jim, sekarang coklatnya ada berapa? Ada 4. Ya udah sini buat ayah 2, buat kamu 2. Udah, ya udah deh makan gitu udah. Ya ngomong masalah kayak nanti kalau nanti ayah sama bunda punya anak lagi, ada adik, kita ajak lagi ke sini kata dia. Oh bagus satu ya, begitu mah. Dulu belum ada Kazim, datang ke sana umroh minta Kazim dikabulkan. Udah punya Kazim, Kazimnya dibawa. Udah punya Kazim minta punya adik. Semoga. Kita mau kasih lihat satu ini. Bibi Alrin dan juga Rifki Bawel menceritakan perjuangan punya anak siap program anak ketiga. Emang rencananya maunya berapa sih sebenarnya Rifki sama Bibi? Rifki deh, kalau perempuan mah kan karena biasanya suka gimana suami. Iya, iya. Insya Allah kalau ya insya Allah sih sedikasinya sih. Enggak Bibi, tapi mata lo begitu Bi, kenapa Bi? Nah, begitu Karen bilang 5 malah lebih parah. Dari senyum langsung jadi kalau begitu Karen bilang 5. Begitu loh. Enggak. Ya kan karena dapetnya susah kan, dapet Kazim aja kan bayi tabung. Iya. Kan yang sekarang bayi tabung lagi. Gitu. Gak apa-apa, kalau udah takdir mah pasti dapat. Iya. Dapet. Enggak, udah standby sih embrionya, udah standby. Wih. Udah standby, tinggal di embrio transfer aja. Oh, Serunya, berarti Bibi. mau merencanakannya sudah. Insya Allah. Kapan rencananya? Mau di Tahu nih kapan nih? Bisa lebaran? Habis lebaran insya Allah. Iya lah. Habis lebaran. So kalau nggak hujan ya. So kalau nggak hujan. Habis lebaran insya Allah. Enggak, tapi Bibi kesiapannya gimana? Maksudnya kan Dari Bibi sendiri ya. sebetulnya kan yang punya Yang caring. apa ya? Yang punya PR banyak. bukan, maksudku Yang perempuan caring kan ya, maksudnya ibu yang mengandung gitu. Sebetulnya yang harusnya berhak menentukan lebih itu adalah Betul. yang mengandung. Betul. Siapan sebagai seorang ibu yang akan mengandung itu kalau Bibi itu gimana? Kalau aku sih ya. Bibi loh. Oh, Bukan Bubu. Ini Bibi Nani. Dan Bibi Noni, gimana Bibi? Kalau mental sih udah siap ya, masa kayak udah siap lah punya anak lagi cuma Bagus. Siap begadang gitu, siap begadang. enggak, kayaknya enggak punya anak juga enggak seserem yang dibayangin gitu loh. Kalau kepengen, apalagi kepengen kan. Iya. Cuman paling yang disiapin tuh karena Takut nggak bisa live. enggak. Kita sama nih. karena bayi tabung jadi kayak lebih menyiapkan kan habis Kemarin jalan-jalan sama dia aja nih pikiran live.
Kita kapan pulang sih? Kita kapan pulang sih? Aku harus live. Kenapa enggak kalau lagi jalan ke luar negeri, di luar lagi ibadah ya, dibawa misalkan beberapa perintilan alatnya bisa lebih. Bisa, Oh iya. nggak keluarin. Coverage iya. areanya itu ya. Kalau bisa enak ya. Jadi Bibi itu masih mikirin pekerjaan. Bisa, Mas. Oh, masih Bisa. begitu. Bisa. Ya, oke. Gak apa-apa, sambil hamil juga, ayo Nah, ganti. ya, kalau itu bisa. Kalau itu di Jakarta Tapi ya nggak apa-apa juga, takutnya malah jadi beban pikiran nggak sih? Takutnya malah stres iya. segala macam, malah ngaruh ke kandungannya. Iya kan teriak-teriak ya, udah gitu kayak semangat apalagi ngeliat JV-nya ngegulung kan. Ya teriaknya di situ. Pelan-pelan aja, santai. Iya. Orang tahu lagi hamil. Bawa asisten satu deh, mau pilih Iya, dari antara kita siapa deh yang mau. Nggak kuat bayarnya. Tapi Ini investor jatuhnya bukan apa. mungkin maksudnya ini Sobat Ambiar juga ada yang sedang mempersiapkan untuk bayi tabung, tapi sebelum proses transfer embrio itu apa aja sih yang dipersiapkan? Sehat kali ya. Yang pertama itu, Terus sehat. apa sih Ndak? Kamu yang lebih apal tuh. Suntik Iya. hormon dulu kan? Iya sehat, kayak makannya nggak minyak, gulanya dikurang-kurangin. Oh, Karena gitu. suntik hormon. Karena hormon. Itu berapa lama proses untuk persiapan sebelum transfer embrio itu? Bulan ya Kak. Sebulan tuh harus persiapan. Oke, jadi suntik hormon, makanan juga harus dijaga. Apa yang tidak boleh dilakukan? Stres. Sama capek. Pasti lah. Stres paling nggak boleh kan stres. Tapi kan Rifki nggak bikin pusing, nggak bikin Enggak. Nggak, Ya Allah Allah, dia nggak. bager banget. Iya, memang kelihatan pasti. Udah ganteng, baik ya. Iya. Udah nyari di mana coba ya. Lagi sih yang dicari kan. Apalagi sih yang dicari. Lagi yang dicari nggak usah macam-macam. Gak bakal dapet lagi yang kayak gini, susah Bibi. Ya, apalagi kalau didadanin kayak Nabila Syakib ya kan. Oke, saya biar kita mau ngajakin mereka berdua untuk bisa menjawab dari hati ke hati. Apa Kita mau tuh? ngajakin mereka untuk bermain Oh, dalam games. tanya hati. Iya. Let's go. Silakan. Kamu Bibi yang silakan. Bibi boleh baca duluan. Kamu Rifki sini. Oke. Ya, Bibi. tanya satu-satu pertanyaan ya. Oke. Nanti masing-masing. Biasanya Karena boleh sedih-sedih menjawab. nih biasanya nih. Enggak, ini kan Iya. ini Bibi dulu deh. Bibi Oh. Ya, perempuan ladies first. Oh, nomor 1 tuh. waduh. Apa beban yang selama ini kamu pikul sendiri sebagai suami tapi nggak pernah kamu ceritain? Waduh. Dalam ya. Beban yang aku pikul sendiri. Tapi kamu Sebagai nggak- suami. Ya, tapi kamu nggak ceritain. Unek-uneknya Tapi keluar. kayaknya semua laki-laki Suami, ya? begitu ya. Semua suami, semua laki-laki. kayak- Atau belum pernah menikah? Oh iya. Tapi kan beda-beda Nanti, masalahnya, masih. Ki. Ya, kalau aku sih lebih kepada prinsip membuat keluarga aman, nyaman, bahagia tanpa harus tahu mereka gimana sulitnya membuat atau mempraktekkan supaya mereka bisa mendapatkan kebahagiaan yang aku mau. Aku mau mereka bahagia seperti ini gitu. Ya mungkin bahagia beda-beda gitu kan. Misalnya kamu bahagia, kamu jalan ke Dufan. Misalnya gitu. Tapi aku bilang, oh Bibi kayaknya kalau jalan ke PRJ bahagia deh. Itu yang aku lakukan yang tanpa aku harus kasih ke kamu. Meskipun ya sama-sama jalan ke Dufan atau PRJ. Yang penting kamu bahagia gitu. Meskipun nggak tahu itu dapat atau enggak gitu di kamunya. Beban karena aku harus ngajak kamu ke PRJ. Kan banyak yang harus dilakukan supaya kita harus ke PRJ gitu. Jadi suami itu punya beban sendiri untuk membahagiakan, bukan beban yang gimana-gimana. Jadi gimana ya caranya bini gue Iya, itu maksudnya. gimana ya caranya bini gue tuh happy terus Lu gitu. paham gak sih, Bi? Paham. Gue bingung deh. Iya, Yang gak paham mereka Kamu minum teh dulu, minum teh dulu. Buka puasa lagi puasa. Oh iya lagi puasa, gue lupa. Transferin aja. Iya, elah transferin. Oke, Gini deh. Oke ya. Rifki. Oh Eki. Aku. Ini lucu kali ya kalau di tengah gini. Biar manis ya. Nah iya bener. Bener. Pernah nggak sih kamu ngerasa aku kurang hadir saat kamu lagi butuh-butuhnya? Momen apa? Momen apa itu? Gak ada. Nggak ada. Ih bes. Nggak ada. Sama sekali. Nggak ada. Idih. Arif udah semuanya deh dah. Idih, Rifki. Semuanya ada sama Rifki ya. Semuanya Rifki semua. Alah. Rifki semua. Ih, Kelihatannya cuek, kelihatannya laki banget. Oh mau transfer. Transfer ya. Transfer deh. Semua udah semua. Bagus, oke silakan. Ya, yang Pernah gak kamu ngerasa lelah dengan tanggung jawab sebagai kepala keluarga? Enggak. Enggak ya, Enggak. Semangat. Terus semangat. mantap. Ya kerja mah lelah ada ya. Cuman kalau untuk Pasti. karena untuk ngebiayain keluarga ya enggak ya. Lelahnya tuh terbayarkan gitu. Iya, karena
karena keluarga happy gitu kan. Jambak nih. Oke, terakhir gitu lah. Ini lagi ya. Gemes banget. Oh ini. Nomor dua dong. Iya, apa hal dari aku yang paling bikin kamu kesel tapi jarang kamu ungkapin? Wah, dia curhat nih di sini. Ayo. Enggak, gue mah selalu ungkapin. Gue nggak mau gila tiba-tiba. Iya. Senang susah harus Iya benar, benar setuju loh. Apa salah satunya dong? Nggak boleh Daripada- disimpan-simpan. Kamu taunya gimana? Salah satunya apa? Daripada gue bener-bener nulis story, Iya benar. Katanya Iki nggak bikin Saya habis kesel. pikiran. Emang ada yang bikin Emang ada kesel? yang bikin kesel? Misalnya. Misalnya sepele banget gitu. Sepele. Iya. Yang bikin dia kesel tuh sepele kayak. bikin "Ini- kamu kesel ini apa baru, kesel? Aku, Ah. bikin aku kesel. Ini baru banget kemarin banget. Kita masa kayak, aku bilang sama Rifki, ya kita bikin resolusi yuk 2026. Bulan puasa tahun ini, kita 30 hari nggak sentuh gorengan. Mana bisa? Boleh deh seminggu sekali gitu. Masa buka puasa, biasanya tuh Rifki buka puasa tuh gorengan tuh Oh gitu. gila banget. Masa kayak, ini belum apa, dia udah pesen sambal pecel belum yang langganan dia gitu yang enak. Boleh gak sih buka puasa gorengannya jangan banyak-banyak ini. Aku nggak suka deh dilarang-larang gini. Tapi di depan mbaknya Kazim semua. Kayak, jangan jatuhin harga diri saya gitu. Masalahnya jadi puasa Masalah aja nih gorengan. belum nih. Puasa aja belum nih. Iya gitu. Ntar malam baru mau taraweh, gorengannya udah Dimasalahkan. dinonaktifkan. Waduh. Dibeliin gitu hal-hal sepele terus Tapi gitu. kan itu kesenangan suami. Iya. Banget. Soalnya kalau dia makan gue Tapi pengen. jangan juga loh nanti kolesterol. Sebenarnya mau Kenapa hindarin emang Bibi dia. nggak mau? Kenapa? Kayaknya Yang lagi mau hindarin ngapain, maksudnya, dia. apa yang kamu makan pasti aku makan. Aku nggak mau itu, kamu juga jangan gitu. Iya. Tapi maksudnya kan baik gitu. Maksudnya baik ya. Tapi jangan pernah menyalahkan pilihan pasanganmu. Karena kamu juga adalah salah satunya. Ya kita kembali saat lagi. Kemarin tanggal 14 Februari kan dibilangnya sebagai hari kasih sayang. 14. Kata Ya, siapa? 14 Februari, bener kan perayaannya begitu. Emang aku mau nanya sama kalian ya. Emang kalau hari kasih sayang itu harus tanggal 14? Bukan. Kita kan sekarang aja kasih sayang. Bener juga sih, setiap tapi kan ini hari. momennya tuh momen yang pas gitu dirayain sama International. Kata siapa? Ngomong. kata saya barusan. Terus apa hubungannya sama bintang tamu sekarang? Masa nggak 14 Februari kemarin pas hari Valentine mereka lamaran. Oh. Nah, sebentar. Jangan jadi fitnah kalau kamu bohong. Nggak fitnah, emang beritanya begitu, emang beneran dateng. Ini Udah lamaran. keluarga Andara. Hah? Namanya Claudia Andara. Udah panggil deh repot yang puasa kita yang repot si Karen. Bingung perasaan. Bingung lupa keluarga Andara. Ini bisa baru saja jadi. lamaran beberapa waktu yang lalu, di tanggal 14 Februari. Kita hadirkan Riza Ya Shah dan juga kan? Claudia Adara, bukan Andara. Ini dia. Oh, Dari Zasya. Gue bingung ya tadi pas pertama. Sini dulu sayang. Oh iya sini. Rifki juga pertama ketemu biasanya kita cipika-cipiki. Kalau Riza kan mungkin barangkali belum terlalu akrab banget sama kita. Kok dia bisa cipika-cipiki kita? Enggak ya Karen? Lu aneh Rifki. Pulangnya deh. Enggak deh. Emang Ya, gua pulangnya. Macem baru aja di sini udah sering Datang kesini kali ya. kagak pulang iye. Gimana sih lu? Claudia, apa kabar sih? coba kasih lihat dong. Oh my god. Kamu juga pakai? Pakai. Selamat Oh iya. ya. Oh. Apaan sih geli banget ya? Justru harus happy. Kok geli sih? Enggak dong. Memimpikan. Kok geli sih? Sini aku aja yang pakai kalau gitu. Jangan Kalau ini memang enak geli. Riza Shah, kami semua ucapkan selamat dan terima kasih. Gede banget ya. Gede banget ya. Apa sih Hari lu? masih lihat ya. Oh, Riza Shah melamar Claudia di tanggal 14 Februari kemarin. Ini dia. Belum mulai udah bisa Dari tadi juga kayak nggak ada kita di sini mereka. Merah banget mukanya. Bukan kayak gitu. Tapi aku harus klarifikasi tadi tuh, bukan sejak 10 tahun. Sebelum klarifikasi aku boleh tanya, hidungnya bagus banget buat di mana? Hidung siapa? Kamu be. Kasih dari sananya, Bik. Karen gue kasih tahu ya, nggak semua orang tuh harus kayak lu. Penyok, balik lagi. Penyok, balik. Lu jangan doain gitu dong. Jatuhnya kayak ketok magic ya, say. Astagfirullahaladzim, bukan gue yang ngomong ya Karen, tentang tamu. Hei, gimana sih maksudnya? Nggak paham deh. Yang tadi kamu klarifikasi apa? Maksudnya klarifikasi tadi kan Hei, ada statement yang
udah suka dari 10 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya bukan 10 tahun itu suka dia terus, tapi memang sempat Suka. karena kita pernah satu project, tapi Sinetron. 10 tahun yang lalu itu aku mendem aja. Oh, maksudnya karena gini. dia punya pasangan waktu itu. Iya lah gue mau cantik. Cantik jadi nggak punya pacar gitu kan? Enggak, aku lama, pacarnya lama. Kamu selalu lama ya? Enggak satu aja lama. Teman-teman lihatnya yang enak dong, jangan sampai mukanya kayak nggak suka sih. Aku satu lama tapi lama banget. Cuma beda agama saya. Oh gitu. Nah, waktu Ganteng itu- mana waktu Amaris? Iya, gue ingat tuh. Terus kasih nama gue di. Iya. Yang lo pakai haknya segini nih. Iya benar. Lupa siapa itu? Ada. Claudia. Akhirnya nama pacarnya. Oh iya. Iya. Main dah. Claudia, tapi kamu tuh nggak 10 tahun yang lalu bahwa ada seorang laki-laki Riza Shah, dia tuh udah mulai suka sama kamu tuh, kamu nggak? Enggak tahu aku. Dia juga demen kayaknya nih. Enggak. Kok demen orang gue punya pacar gimana? Jadi tahu apa enggak? Sebenarnya kayak ada feeling, cuma aku kayak nggak mungkin. Ah, so cantik. Jadi dulu itu kita satu lokasi sama Mpo Eli juga. Iya. Eli Segigi. Nah, Po Eli masuk tuh ke kamu nggak? Mpo Eli jadi orang ketiganya waktu itu. Pasti Po Eli ada begitu tuh, nggak boleh lihat yang muda kan? Ngeri. Po Eli tuh jodoh-jodohin kita dulu. Po Eli tuh jodoh-jodohin Oh, kita. Pak Eli yang jodoh-jodohin kalian. Padahal dia udah sering banget diingetin sama Mpo Eli, udah sama dia aja, seiman gitu-gitu. Kenapa? Emang sama yang dulu putusnya kenapa? Kalau kita boleh... Beda agama. Beda agama tadi kan ibu. Oh, berarti kalau sama gantengan mana sama Riza? Ya masa jawabnya begitu? Ya Bebe lah. Bebe itu kayak zaman dulu kita pakai bebe ya. Bebe. Iya kan biar kayak Kaluna sama Maxim. Kalau bebe, kalau kamu manggil ini apa? Bube. Kalau apa? Bube itu bukan yang suka make up kan? puasa aja. Batal puasa. Bebe, Bube, Boba. Justru nggak apa-apa, bagus. Manis. Ube sama manis ya ampun. Ube sama Bebe itu pacaran udah berapa lama? Ya kan. Kita nggak ada pacaran kak. Masa nggak ada pacaran? Bener nggak ada. Taruh. Jadi langsung Nggak juga. lamaran aja. Langsung lamaran? Sama sekali nggak ada pacaran? Nggak ada. Nggak semua kayak kamu, Rian, pacaran itu ditinggalin, pacaran itu ditinggalin. Jadi kita awalnya untuk nyatain saling suka aja sama-sama gengsi. Iya. Jadi ini berkat Eli Sugigi? bukan Bukan Meli. Terima kasih. Bukan. Po Eli itu 10 tahun yang lalu. Bukan. Pak Eli tuh gitu-gitu Cuma- gitu ya. Enggak cuma dia tuh ngajak lamaran karena katanya biar aku nggak kemana-mana lagi, nggak kayak 10 tahun lalu. Aduh, di DP. Iya, nikahnya sih masih lama karena kan aku harus ngurus notaris aku dulu juga. Nah, makanya doain jadi ya takutnya keliling Trans TV lagi, takutnya klarifikasi aja lagi. Kamu jangan gitu. Doanya yang baik-baik. Ya aku mah berdoa yang baik, tapi kan kita nggak tahu ya. Berapa sih? 28. 28 masih santai. Tapi Jual apa misalnya gimana? Takutnya udah lamaran keliling Trans TV lagi gue nanti. Sering banyak yang udah keliling Trans TV, semua program dia datengin nggak jadi kawin. Coy, ya tapi coy. Aja dulu. Ini mulutnya nih enteng banget. bintang tamu ngajarin nggak bener nih. Nikah siri emang salah. Tapi secara agama memang sah, bener. Memang sahabat. Bener. Mungkin masih gadis. Oh, yang membuat kamu yakin tuh bahwa gini, maksudnya kan itu 10 tahun yang lalu punya perasaan, tapi akhirnya membuat kamu kembali lagi ke dia tuh apa yang membuat kamu kayak enggak kayak Emang nggak ada yang lain gitu, Riza? Nggak Misalkan ada yang lain. Nggak ada yang lain. masih ada misalnya. Tapi benar, nggak ada pilihan lagi yang lain. Ya kan Kak Rian nanyanya gitu. Ini yang terakhir banget ini. Udah nggak ada lagi. Iya kayak mentok gitu kan. Nih ada nih ada ntar gue kirim. Ada Be. Be. Kok mentok gitu. Mentok banget nih Be. Ya udah mentok banget sih, tapi coba mana lihat. Kenapa baliknya ke Claudia? Kenapa baliknya ke Claudia? Jadi memang jalannya setelah 10 tahun lalu kita pertama kali bertemu, terus kita dipertemukan kembali dalam satu proyek beberapa bulan yang lalu. Gitu. Jadi mulai benih-benihnya tumbuh lagi dari situ.
Nggak, tapi Audi emang ini kuat dia ini. Jadi memang waktu di Enggak. di judul kemarin sempat aku dikasih makanan, kasih minuman. Lu jangan bikin-bikin lu, Be. Emang iya kan? Alah, kamu juga tiba-tiba ngasihin aku breakfast on bed. Oh, berantem deh. Tapi memang ya. Breakfast apa? On bed. Iya, breakfast on bed. Sebentar. Breakfast sarapan on bed kasur. Jadi sarapan di kasur? Klarifikasi coba kamu yang Tadi ngomong kan gimana? kita syutingnya di Lido, di Sukabumi. Jadi kita tuh nginep. Kalian ini Kamu ngomongnya jangan setengah-setengah gitu. Nanti orang salah Abis ini paham. kasih Ri, selesai lo notaris Kamu lo ngomongnya jangan Sabar, setengah-setengah. sabar kali. Oke, kita mau iklan dulu tamu nih bagaimana? harusnya Oh, ini lanjut. Lanjut dulu. Terus abis itu aku tuh biasa bawa makanan, abis itu masak-masak sama asisten. Kayak bibi kali ya. Iya. Nah abis Bibiri itu, makanan kamu. abis itu bahanku tuh habis. Terus dia nanya ke asistenku, San, Uni masih punya makanan nggak? Nggak ada lagi nih. Tiba-tiba, ya udah tunggu 15 menit ya. Tiba-tiba ada breakfast on bed gede banget. Orang dari hotel bawain gitu. Iya apaan sih maksud lo? Apa sih orang kamu juga seneng? Ya, Terus tau nggak kak? Terus nggak. Cuma Pimpro. Terus tahu nggak kak? Aku kan dia jalan ke mall di Bogor. Aku bilang, aku pengen ini dong nitip jus, tapi mereknya ini. Terus dia cariin kak, dia pindah mall cuma buat beliin aku jus. Maksudnya apa coba? Riza. Jadi waktu itu aku juga kan. Ih, so cantik kamu. Coba. Yang membuat lo mau sama dia apa? Ya karena bisa disuruh-suruh. Enggak lah, cuma maksudnya ya mungkin udah jalannya aja. Enggak, tapi jujur, kalau laki mah udah pastilah cantik kamu pasti suka. Kamu kenapa maksudnya Karena aku lebih baik dicintai daripada mencintai. kenapa? Maksudnya kok begitu? Maksudnya gimana? Kamu nggak cinta Oh, aku? saya cinta. Ini besok, besok ada tagline-nya loh. Enggak, Be. Cuma maksudnya kayaknya tangkinya lebih gedean dia aja daripada aku. Kamu enggak? Bisa cantik Jadi gue. Jadi kamu enggak? sebenarnya mencintainya. Cinta juga. Enggak kelihatan. Equal, you know equal. Sama. Oh gitu. Tadi maksudnya nggak Tadi nggak ke situ. Yang Iya. pertama itu kata-katanya Riza. Riza ini masih lamaran, kalau mau mundur masih bisa. Ya udah bang, lihat lagi bang, coba bang. Oke, kita mau kasih lihat ya. Tapi ini ada momen juga Riza Sya. Lu waktu lamaran nyanyiin lagu. Hah? Katanya nyanyiin lagu ya? Nyanyi lagu, tadinya mau satu album, tapi aduh kepanjangan jadi Ini satu lagu aja. apa? Rungkat. Riza kenapa harus pakai lagu Riza? Itu Nah, itulah. kenapa harus pakai lagu? Itu apa ya, biar beda dari yang lainnya. Kalau mau gitu. beda kenapa nggak baca GBHN aja? Tapi bener Kak, aku tuh surprise ya pas tengah-tengah. Nih gue udah haru biru nih. Tiba-tiba di ujung naik air mata gue langsung. Napi tiba-tiba nih orang nyanyi. Nangis dulu, Nangis nangis. dulu. Di tengah baru naik, karena lagunya itu kepanjangan sampai selesai. Aku lagi gini, udah kebe. Kayak gak pede sendiri gitu. Pada tombol merasa sangat cantik sekali. Kenapa? Merasa sangat cantik sekali. Oh iya, aku sambil kayak gini. Gak mau natep dia. Tapi Oh, seru pokoknya ya, saya cantik. yang satu kalem rumah tangga. Maksudnya ini yang ceweknya rame, jadi memang enak gitu. Boleh dong kita mau nantang Riza, boleh ya? Ya. Coba lagu yang tadi coba. Ya Yang dong. mana tuh? Lagunya kita ganti mobil butut ya. Jangan dong. Ini kita GR ceritanya pernikahan kalian. Iya, coba. Kalau jadi ya, doain dong. Doain dong. Nikahnya kapan sih? Nanti di spill. Iya, Ya, ini boleh di spill ceritanya sini. mamanya sama mama mertua ya. Iya. Hadirin yang berbahagia, Iya. Laipri akan menyanyikan sebuah lagu. Riza Sya untuk Laura. Yang bener, Be. Tatap dong matanya. Bener, Be. Ini calon suami lu tuh lagi nyanyi tuh romantis Ya banget. ini kan mama mertuanya, kita udah pakai kain. Ini mamanya Claudia, saya mamanya Riza. Ini kebetulan korset lagi kenceng banget. Kata Ujus gini, kata Ujus papa, orang juga udah Indonesia udah tahu. Berarti manis banget kamu Riza. Kepikiran nggak nanti bakal nyanyi lagi? Kan. Resepsi
Belum doain kepikiran. aja dulu. Iya, doain dulu. Tahun ini tapi tahun ini resepsi. Ya doain aja dulu, takutnya muter lagi Trans TV. Jangan gitu. Ini kan semua se-Indonesia nonton nih. Bener. Kali aja nanti ada yang mau vendor apa, Ayo, vendor berdiri, apa. berdiri. Iya, jadi mendingan kasih tahu. Berdiri yuk. Iya, benar-benar. Kita mau ke sudut tersakiti. Ayo. Apa ini? Apa ini? Ngapain? Apa ini? Ngapain? Di bulan yang baik kita minta doa orang-orang. Biasanya orang-orang yang tersakiti doanya akan Dijabah Allah. siap ya. Jadi Semoga kenapa mereka segera tersakiti? menikah dan akan menikah semuanya bilang amin. Yang tersakiti. Enggak, tapi ini jadi nggak sih sebenarnya? Jadi. Jadi Kalian sudah nggak sih? didoakan sama orang-orang tersakiti. Kalau nanya laki pasti udah siap ya. Kalau perempuan, kamu kan usianya masih muda banget. 28 lah. Ya 28. Iya dong, Tapi kamu emang udah siap, kamu banget. bener-bener siap gak mental semuanya gitu. Nggak tahu siap nggak sih Be? Ih. Be? EID. Nggak tahu aku. Jangan gitu lah. Kalau lo ngomong jadi atau enggak, lo udah... Deg-degan Kak nggak jadi. Emang udah telat. Kamu Jadi, itu, maaf ya. Kamu kenapa ini? Maksudnya telat telat ngabarin ke... orang tua. Oh, nggak ketolong itu kayaknya. Itu nggak ketolong itu yang tadi. Nggak Ya ketolong. apa? Tadi aku tanya deh, ini kamu merah-merah digebukin sama Riza gitu? Ya, aku emang suka gitu kalau ke diri. Enggak, kirain kalau KDRT jangan kawinin, nggak mau. Udah dipanjer. Enggak. Pokoknya dimudahkan semua urusan. Amin ya Allah, amin. Amin ya, siap lah ya, bismillah ya. Tapi aku mau fokus ke notaris dulu Kak. Apa sih yang diurusinnya apa? Harta gono Oh berarti kamu mau ada prenup? Apa Bisa harta? Enggak, bukan prenup. Cuma kan aku mau bentar lagi mau diangkat sumpah jabatan sebagai notaris. Kamu tuh notaris hebat. Terus abis itu aku juga dapat penempatan wilayah, alhamdulillah dekat sama Jakarta di kota Serang. Riza pinter nyari yang ini ya, yang berduit ya. Pokoknya lancar-lancar sekolahnya ya. Tapi Amin ya Allah, amin. adik aku juga sama satu profesi sama dia. Kamu juga? Notaris juga, adik. Oh notaris. Oke, buat Riza sama Claudia kita Adik, juga mau adik kasih aku. lihat buat Sobat Ambiar. Kemarin ada momen viral ketika mereka lamaran. Seperti apa momennya kita bisa lihat. Apaan deh? Amin. Alamannya itu jadi omongan netizen gitu. Coba Be klarifikasi lah Be, capek kali loh aku. Jadi itu kan untuk kebutuhan fotografer juga kan. Jadi kan harus lama, terus harus lama juga. Jadi biar fotonya hasilnya bagus begitu. Enggak, kalau orang mikirnya kan biasanya kalau salim sini orang tua, sini orang tua, sini orang tua. Kalau orang tua nih ya, bisa kan begini. Begini kan, ya kan? Ya nggak, agak ke bawah lagi, agak ke bawah. Gua bukan orang bongkok ya. Kalau ini tuh mereka mempermasalahkan nah gitu. Mungkin grogi kali Kak. Iya. Namanya kan Namanya ada acara. juga acara lamaran pertama. Iya, Jangan bilang pertama dong. Masa kedua Be? Mungkin kan nggak sadar. Lamaran sadar. pertama dia ngomong. Kan ada lagi. Lu ngomong lamaran pertama mau yang kedua ketiga begini. Nah abis itu sebenarnya kita tuh ngundangnya dikit aja orangnya. Tiba-tiba yang datang tuh banyak banget. Jadi Ya wajar lah, hektik. riwet. Ya wajar. Terus jadinya netizen mah emang ada aja dicari-cari ya lah. gitu Udah digoreng. lah. Yang 10 tahun aja itu digoreng. Iya. Kan apa bahasa yang aku keluarin adalah pernah suka dan sempat mendem gitu loh. Jadi Bukan panjang. dalam 10 tahun itu aku fokus ke dia terus tapi Jawab nggak jujur mana-mana aja, gitu. Udah. Apapun yang terjadi, yang penting kan kalian udah bahagia sekarang. Bahagia. Menuju hari bahagia. Ini tadi awal gitu lagi ini. Belum kayak gini belum. Nanti udah punya anak udah. Wah, semua akan pret pada waktunya. Yalah. Tapi enggak, kalau ini suami-suami yang gini tipikalnya yang Baik, ya. sama Oh iya, perempuan. iya. Tapi selamatnya buat kalian berdua ya. Terima kasih Kakak. Lancar-lancar sampai Amin. hari bahagia. Kita kembali sekali lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar, geng. Pagi-Pagi Ambiar, Musa, Sang Hafiz Syeli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Musa, selamat pagi dan juga Umi Devi. Silakan Musa, boleh duduk bersama dengan Umi. Selamat datang di pagi-pagi Ambiar. Ini Musa Hafiz cilik, usianya 8 tahun, bener ya? Oh 9 tahun, udah 9 tahun sekarang ya. Musa kelas berapa? Kelas 3. Lebih kencang lagi, kelas berapa Musa? Kelas 3. Kelas 3. Musa ini dikenal sebagai Hafiz cilik yang sudah bisa menghafal. Kemarin di usia 8 tahun 5 juz. Sekarang udah berapa juz? Alhamdulillah udah masuk 7 juz. Oh 7 juz, wow. Umi, gimana cara Umi bisa mengajarkan atau memberikan apa ya pelajaran Al-Quran kepada Musa untuk dia bisa menghafalkan juz demi juz sampai di usia 9 tahun udah 7 juz dihafal? Iya, mungkin yang pertama ini kita kan waktu dulu saya pribadi itu kan mengajar ya Kak ya. Jadi dari semenjak dalam kandungan mungkin Musa itu sering banget didengarkan murotal ataupun ketika mengaji dan ketika usia 3 bulan anak ini Masya Allah saya ajak ke kelas untuk mengajar Al-Quran gitu. Mungkin dari situ karena Musa sering mendengar, kemudian setiap hari sampai dia usia sekitar 3 tahun, kaget sampai sudah baca Al-Fatihah, surat-surat pendek gitu. Udah bisa baca sendiri, Masya Allah. Gitu. Oh, jadi dari kandungan udah sering diperdengarkan murotal. Iya, betul. Terus ketika sholat di rumah pun, bacaan-bacaan sholat gitu, Kak. Saya sengaja mengeraskan gitu, biar Musa ini mendengar. Jadi alhamdulillah hafal gitu, nggak harus disuruh. Tapi Masya Allah ya, dengan izin Allah langsung hafal di usia 6 tahun itu langsung 3 juz. 6 tahun 3 juz? Waktu itu. Wow. Kalau belajar bacanya sendiri dari usia berapa? Kalau bacanya sendiri ya sama dari kecil, karena kan diperlihatkan huruf hijaiyah waktu kalau di rumah kan saya suka bikin huruf-huruf hijaiyah gitu Kak dari kardus bekas gitu, dari karton ya. Jadi ditempel di dinding, jadi sehingga anak-anak tuh melihat setiap hari gitu. Ini namanya apa? Jadi sambil murojaah gitu setiap harinya seperti biar terbiasa. Ya. Mulai. Musa kenapa sih mau menghafal surat-surat dalam Al-Quran sampai bisa sekarang ini sudah 7 juz? Kenapa saya? Karena cita-citanya ingin menjadi hafiz Quran untuk sekolah di Madinah. Amin ya. Masya Allah. Pengen sekolah di Madinah. Ini waktu pertama kali dengar cita-citanya, Umi gimana perasaan? Kaget ya. Kaget karena dari basic orang tua sendiri kan bukan penghafal Quran ya Kak ya. Cuman kayak sekedar pengajar, cuman
di mana ketika itu dulu itu ya sebelum saya menikah, saya pernah berdoa, kan saya mengajar SD juga waktu itu. Aku udah hafal Bu Guru juz 30 katanya gitu. Oh ya udah, mudah-mudahan anak Bu Guru nanti hafal seperti kamu ya gitu. Ternyata doa itu Allah betul, Allah kabulkan alhamdulillah, walaupun sedang proses 30 juz. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kesulitannya apa Musa? Kesulitannya apa saat menghafal Al-Quran tuh apa sih biasanya? Ada kesulitannya nggak? Kadang-kadang ada ayat-ayat yang lupa. Kadang-kadang kalau lupa gitu biasanya gimana? Suka dibantuin nggak sama Umi? Merojaah sendiri. Oh, sendiri aja. Umi, Musa ini anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak pertama Kak dari 3 bersaudara. Anak pertama dari 3 bersaudara. Adik-adiknya kemudian gimana? Apakah mengikuti jejak sang kakak? Iya Musa? betul, mengikuti, menghafal juga, penasaran juga. Metodenya sama, sedari ketika Umi mengandung sudah diperdengarkan juga Sama. murotal. Kadang ada adik-adiknya pun yang nggak menyangka gitu. Ternyata sudah hafal dari hafalan kakaknya gitu, dari juz 29, juz 28, ternyata oh kamu udah hafal ketika sambung ayat gitu. Masya Allah. Yang kita dengar karena memang luar biasanya ini Musa dia bisa menghafal sampai sekarang sudah 7 juz maaf ya. Sampai kemarin juga pernah mengikuti Hafiz Cilik katanya, Oh betul iya ya? betul Kak. Itu yang daftarin siapa? Yang daftarin sendiri saya. Umi yang daftarin ya? Iya. Kita mau kasih lihat ya. Ini juga ketika Musa mengikuti Hafiz Cilik, tapi memang saat itu harus terhenti di babak 16 besar ya. Iya betul. Gimana Musa waktu Musa namanya dipanggil saat itu? Kaget, Kaget, sedih, nggak terharu. Terharu. Oh terharu karena udah bisa ada di situ juga ya. Walaupun harus pulang tapi kan itu hebat ya, sudah masuk 16 besar. Itu juga bukan hal yang mudah pastinya untuk seorang anak bisa berada di Hafiz Cilik, apalagi masuk 16 besar Umi ya. Iya. Saat itu Umi sebagai seorang ibu untuk bisa mempersiapkan di Hafiz Cilik seperti apa? Dengan mentalnya kan masih anak kecil, tapi itu kan mau tidak mau, suka tidak suka adalah sebuah kompetisi juga. Iya betul. Jadi kalau Musa kan dari usia 5 tahun kebetulan offline pun udah terbiasa ikut lomba ya Kak. Lomba tahfiz. Jadi udah kayak terbentuk mentalnya kayak ih ini kok anak gak malu gitu, gak grogi di depan umum gitu. Jadi dari situ alhamdulillah ya udah Kak, ini ditawarin mau ikut ini nggak mau, tapi harus hafal sekian juz. Kakak siap? Ya siap. Jadi murojaah setiap hari, sambung ayat gitu. Jadi karena lomba-lomba seperti ini sebagai motivasi biasanya untuk para penghafal Quran biar terus semangat murojaah gitu Kak. Tapi Umi, Musa dikasih gadget nggak? Musa Ya. waktu kelas 2 kemarin belum, untuk sekarang kelas 3 iya sudah dikasih. Udah kasih gadget. Iya, tapi dibatasi sama saya. Dibatasi, betul, bagus. Musa apa rasanya ketika Musa ada di situ, dilihat banyak orang, ada jurinya juga, dinilai, apa rasanya? Bahagia bertemu kawan baru. Oh bahagia bertemu kawan baru. Kawan baru. Musa, kita mau tantang Musa untuk sambung ayat, boleh? Boleh. Boleh. Jadi nanti kita akan mendengarkan, ada surat dan juga ayat ya. Kemudian nanti Musa boleh sambung ayatnya, ya. Boleh teman-teman, kita akan putarkan untuk Musa. Ya. Oke, mic-nya saya. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء
ربكما تكذبان. Surat Ar-Rahman ya. Boleh kita putarkan surat berikutnya? Kita akan putarkan surat yang kedua. Sudah siap ya? Untuk Musa. Allah siap. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Ali Imran. Surat Al-Imran. Luar biasa. Semoga apa yang dicita-citakan oleh Musa bisa dikabul. Amin ya. Targetnya untuk bulan puasa mau berapa juz lagi? Ya. Minimal 3 juz. Oh minimal 3 juz berarti. Oh setahun 3 juz. Ustaz. Kalau bulan puasa ini mau berapa juz? 1 bulan ini Insya Allah 1 bulan ini. 3 sampai 5. Insya Allah kalau bisa 2 juz. 2 juz. Oh jadi 9 juz ya totalnya nanti kurang lebih ya. Mudah-mudahan umur 9 juz. Amin ya Rabb. Musa dan Umi terima kasih banyak sudah hadir di pagi-pagi Ambiar menginspirasi anak-anak atau juga ibu yang sedang menyaksikan supaya anak-anaknya juga bisa menghafal Al-Quran. Amin. Menjadi hafiz penghafal Al-Quran. Amin. Sobat Ambiar seperti janji kita di awal tadi kita berbagi berkah buat Sobat Ambiar, banyak sekali hadiah yang akan kita bagikan di bulan puasa ini dalam Ambiar berbagi berkah. Terima kasih banyak semua bintang tamu kita pagi hari ini. Sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih. Umi, Musa terima kasih banyak ya. Sobat Ambiar besok kita kembali lagi. Jangan lupa selama bulan puasa kita akan mulainya dari jam 9 pagi sampai dengan 10.30. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa yang lancar hari ini. Amin ya Allah. Kita kembali lagi besok hanya di pagi-pagi Ambiar. Sampai jumpa. Kita